warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Musta'inna dengan NIM 1058411044423 dari kelompok 8. Baik, kali ini saya akan menjelaskan program yang kami buat untuk implementasi sistem digital signature berbasis DSA dan SHA 256 untuk menjamin keaslian bukti pembayaran sistem resmi seperti bank dan e-wallet. Yang pertama di sini import JSON. Di sini untuk mengimpor modul JSON bawaan Python yang fungsinya untuk membaca atau memproses data dalam format JSON. Kemudian di bagian import base64 untuk mengimpor modul base64 di sini untuk coding atau decoding data biner ke format string base64. Kemudian di bagian from crypto public key import DSA untuk mengimpor kelas DSA dari pustaka Cryptodom untuk membuat atau mengelola kunci DSA atau digital signature algorithm. Di bagian from crypto signature import DSS di sini untuk mengimpor DSS atau digital signature standar, di mana untuk membuat objek penanda tangan atau signer verifikator tanda tangan digital khusus DSA atau ECDSA. Kemudian di bagian from crypto hash import SHA 256 untuk menghasilkan nilai hash unik dari data yang akan ditandatangani. Di sini sering dipakai untuk keamanan digital. Kemudian di bagian key DSA generate 2048 untuk membuat sepasang kunci DSA dengan panjang 2048 byte. Di sini key-nya berisi kunci privat dan publik. Di bagian private key sama dengan key ini untuk menyimpan objek kunci private ke variabel private key. Ini hanya penamaan agar kode lebih jelas. Kemudian di bagian public key untuk mengambil bagian kunci publik dari key dan menyimpannya di public key. Kemudian kunci publiknya biasa dibagikan untuk verifikasi tanda tangan. Kemudian di bagian data di sini untuk membuat dictionary Python bernama data yang berisi informasi transaksi. Di sini ada ID transaksi, nominal, ID pengguna, status pembayaran, dan waktu pembayaran. Di bagian ID transaksi ini berisi ID transaksi unik. Kemudian di nominalnya itu jumlah pembayaran, di ID pengguna itu nama, kemudian di status pembayaran status transaksi contohnya berhasil. Kemudian di waktu pembayaran itu waktu transaksi dalam format ISO 8601 atau UTC. Baik, perkenalkan saya atas nama Nur Komaria Yunus. Di sini saya akan menjelaskan lanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini langsung saja pada baris kode data to sign JSON data shortcut through encode. Maksudnya di sini adalah kita mengubah data ke dalam format JSON, lalu diurutkan berdasarkan key, selanjutnya diubah ke dalam format byte. Selanjutnya hash objek
SA256. Artinya kita melakukan hash pada data menggunakan algoritma SHA-256. Selanjutnya kita membuat objek signer dari kunci private menggunakan FIPS 1863. Selanjutnya signature yang ini adalah hasil tanda tangan terhadap hash data. Selanjutnya pada baris ini signature B64 artinya kita mengubah tanda tangan dalam bentuk byte kembali ke string base 64 agar dapat disimpan ke file JSON nantinya. Selanjutnya kita di baris ini kita menambahkan signature ke dalam data. Selanjutnya pada baris ini kita menyimpan data yang sudah lengkap dengan signature yang sebelumnya ke dalam file JSON dengan nama bukti pembayaran JSON. Selanjutnya di sini wait open bukti pembayaran JSON artinya kita akan membuka file bukti pembayaran JSON dan mengambil seluruh data di dalam file tersebut. Selanjutnya receive signature B64 B64 dikode sign data pop signature artinya kita akan mengambil dan menghapus signature dari data lalu didekode ke dalam base 64. Selanjutnya receive message JSON dump sign data short key true encode. Artinya kita konversi kembali data asli yang tanpa signature itu ke format byte yang sama sebelum tanda tangani. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan. Sebelumnya buat objek verifier dari public key. Setelah itu buat hash. Buat hash dari data yang diterima dan verifikasi. Selanjutnya verifikasi public. Selanjutnya verifikasi apakah data cocok dengan public key sebelumnya dan jika cocok dia akan memprint bukti pembayaran valid. Dan jika tidak cocok dia akan mengeluarkan bukti pembayaran tidak valid. Karena di sini sebelumnya file yang diverifikasi itu sama dengan file yang sudah di signature, yang sudah ditandatangani, maka di sini akan muncul bukti pembayaran valid. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.